YouTube saya mendapatkan sebuah kehormatan akan hadirnya seorang raja. Maksud, jangan kayak gitu. King Aloy. Oh, sumpah, nggak ada. King Aloy. Enggak, Aloy. Soalnya, Aloy, gue coba untuk membiasakan Aloy ya. Karena satu markas manggilnya King Aloy. Enggak, Aloy. Tadi kan gue nyampe, gue bilang, Aloy udah datang belum? King Aloy masih di jalan. King Aloy ngomongnya. Emang orang-orang pada iseng. Saya mah Aloy. Emang bukan dari lu sendiri tuh? Enggak pernah buat saya gitu-gituan. Yang pertama kali nyebut King siapa? Si anak-anak di maraton itu Arab, Brevi, Vicong tuh. Kenapa mereka manggil lu King Aloy? Itu gara-gara apa ya? Apa yang King dari diri lu? Nggak ada sebenarnya, cuman mungkin gara-gara banyak yang dilakuin aja. Jadi kalau sibuk dikit, siap King digituin. Padahal kan orang kerja mah nggak apa-apa ya. Jadi kalau sibuk dipanggilnya King? Iya. Berarti Mayor Teddy, King Teddy. Sibuk dong. Masa ya terserah. King Dasko. Ya, itu ya. Dasko Dondeng. Hari ini Don kita Dasko. Hari ini bersama dengan Aloy akan ngobrol-ngobrol karena kami akan satu panggung di The Founder 5. Tiket masih bisa dibeli di thefounder5.com. Namun gua juga belum pernah sebenarnya ngobrol-ngobrol. Ini baru pertama kali kita ketemu kan? Iya. Oh my god. Jangan gitu. Maksudnya saya ingat kata-kata Mas Panji tau. Yang mana Hidup nih? saya ini ada satu part dari Mas Panji. Jangan bohong kan? Bener-bener serius. Tapi ini pas saya di barista. Lu sempat jadi barista? Iya. Anjay. Dulu tuh lu pernah ngomong, tapi gue lupa lu ngomongnya di special show lu atau di YouTube ya. Yang lu bilang kalau lu tuh jangan pernah ngasih yang nggak terbaik di 5 menit apa gitu. Iya betul. Itu gara-gara itu. Emang ada 5 menit apa yang terjadi dalam hidup lu? Maksudnya jadi gue setiap apapun yang gue Total. lakuin, selalu harus total. Siapa tahu di situ ada bos siapa tahu di sana. Nah, itu selalu. Itu. Bahkan gue dengar sebenarnya Aloy kemarin rambutnya masih hitam, hari ini dia total rambutnya pink. Bener gak? Iya, nggak hitam juga, warna lain. Warna lain, emang orangnya keren, total. Tapi, gua pengen kenalan sama Aloy, pengen ngobrol-ngobrol. Karena ya namanya juga orang nggak kenal ya, masa mau ngelawak bareng, kenal juga enggak? Iya. Ngelawak lagi. Kita mulai dari awal ya, King Aloy. Iya boleh. Aloy, Mas Panji. Aloy. Soalnya gua tadinya mau ngeluangin waktu untuk nonton lo yang di Radit. Supaya gue bisa belajar banyak tentang lu. Hanya saja komitmen waktu saya kurang, jadi mohon maaf saya nggak sempet. Jadi mungkin buat lu ada banyak pertanyaan yang ngulang. Tapi ada banyak penonton gue juga nggak nonton Radit. Bener, Tahu kenapa? Kenapa? Penonton Radit goblok. Nggak apa-apa. Penonton lu pinter sih. Nggak. Penonton gue tua. Ya, jadi tua dan pintar. Penonton gua nggak takut sama penontonnya Radit, karena penontonnya Radit anak-anaknya penonton gua. Nah gitu, karena kan muda-muda. Iya benar. King Aloy lahir tanggal berapa? Saya 19 Juli tahun 98. Cancer. Wow, lu lahir 2 bulan setelah kerusuhan. Mei. Iya, Mei kan kerusuhan 98. Iya. Juli lu lahir. Iya, 19. Iya Tangerang. Apa? Tangerang. Di Tangerang. Lahir di Tangerang. Bisa langsung ke Palembang. Oh, belum setahun langsung dibawa ke Palembang. Kayaknya gue tuh kalau denger dari cerita oma sama opa gue pas udah masih di Mong seminggu, itu langsung dibawa ke Palembang, ke kapal feri. Boleh nggak gue tahu kenapa opa sama oma lo yang cerita soal hidup lo? Bokap nyokap lo kenapa? Kalau nggak mau cerita juga nggak nggak apa-apa. apa, kalau nggak kan ngomong kan harus apa gitu, harus dibuka tetap. Katanya nggak apa. Ya terserah. Kalau dari nyokap bilangnya mencari uang dia. Jadi saya menjaga anak kan kurang waktunya, nggak ada yang jagain. Jadi ikut sama oma opa di Palembang gitu. Ya, banyak yang seperti itu yang dibesarkan sama oma opanya. Jadi lu ada darah Palembangnya? Ada, saya dari lahir sampai 2006 di Palembang. Orang tua emang orang Palembang? Orang Palembang semuanya. Palembang kota, karena nyokap gua orang Pagar Alam. Pagar Alam deket. Sumatera Selatan. Iya. Nggak deket banget sih. Iya. Cuman masih inilah. Betul, 8 jam. 8 jam, masih Sumatera Selatan, tapi 8 jam dari Palembang, di kaki gunung, ada gunung namanya Gunung Dempo. Di situ ada kampung namanya Pagar Alam. Enak tuh di situ tuh. Iya katanya dingin, tapi sekarang udah nggak bisa ke sana. Kenapa? Dipatok tentara tanahnya. Tidak apa-apa, pakai saja. Ya nggak King, nggak apa-apa King, aman aja. Tentara kalau mau tembak-tembakan mah terserah, pakai tanah orang mau boleh. Bener, boleh. Kasih. Iya. Ntar kalau kita nggak kasih, nggak ada latihannya, ntar kita diserang gimana? Bener. Gitu. Nggak salah. Jadi waktu Nggak salah. Waktu lu lahir di Tangerang, orang tua lu bekerja di Jakarta dan sekitarnya berarti? Iya. Tapi kayak itu masih salon ya. Masih salon sampai sekarang juga masih salon, nyokap. Salon dan tempe.
Salon dan pempek. Iya. Sungguh maut kombinasinya ya. Sungguh nunggu, ya kan? Makan, keren. Yang jago masak pempek di keluarga lu siapa? Oma. Oma ya? Iya, abis itu baru nurunin ke mama. Oke, karena di keluarga gue, nah ini gue nggak tahu apakah terjadi, sorry agama apa? Ngikutin, maksudnya sekarang Islam. Lucu banget lu lagi. Sekarang Islam. Iya. Ya oke. Gue juga Islam. Islam. Nah, gue nggak tahu kalau keluarganya Aloy kayak gimana, tapi kalau di keluarga Plembangnya gue, kalau Lebaran itu ikan-ikanan, termasuk pempek. Jadi nggak ketupat dan segala macam, itu keluarga Jawa gue lah. Nah, di keluarga gue yang jago bikin pempek, bukan nyokap gue, bukan anak paling tua, justru anak paling bontot namanya Tante Vera. Lu beli pempek di kota manapun, kalah sama Tante Vera. Kalau dari lu, Oma. Tapi menurut gua semuanya enak kalau pempek Palembang, maksudnya sama-sama aja, cuman beberapa doang gitu. Kalau kayak lu kan mau beli di mana aja tetap tante gua paling enak. Iya, kalau gua kayak masih Palembang masih ada yang enak lah gitu. Tapi oma gua juga enak gitu, nggak kalah enak gitu. Oh, ini biar aman ya? Takut menyinggung. Enggak, Tante Vera punya juga enak. Enggak, semua enak. Jadi lu SD di mana? SD Saverius 4. Si Oma sama Opa kerjanya apa? Dulu ya. Opa tuh dulu Opa tuh dulu lucu tau sumpah. Dia pas itu kan diajak ke Bang Denny ya. Diajak ke Bang Denny terus tanya, Opa beneran jadi germo dulu. Dulu tuh gua taunya Opa gua tuh germo. Oh iya? Iya, karena pas kecil tuh gua ngeliatin dia tuh, gua nganterin kan. Terus kok ada yang telanjang, gua bilang gitu, nganterin lonte. Terus ditagih gitu. Nah itu jadi sejauh yang lu tahu, beliau germo. Pas gua gede gua tahu, oh papi. Oh, dia germo anjing. Dipanggilnya papi. Anjing. Papi Tek Hai. Oh, dulu mah kiranya ya itu aja. Opa gua selalu bilang siapa yang enggak kenal di klub malam Papi Tek Hai. Oh iya pasti kenal Papi Tek Hai. Tek Hai. Lo nama panjang lu siapa gua lupa? Aldi Renaldi. Hai-nya mana? Enggak ada, kenapa harus pakai Hai? Kan Tek Hai. Teknya? Aldi Renaldi Tek atau Aldi Renaldi Hai? Enggak ada, itu kan opa gua. Ya kan mungkin sekeluarga Hai. Enggak. Hai para koruptor. Prabowo dong. Oke, Tek Hai. Iya. Tapi pas dikonfirmasi, emang lu bener gerbo jawabannya apa? Dia cuma, enggak gitu, dunia malam aja, kerja di dunia malam. Malu, padahal mau, ya udah ya sebenarnya ya. Ya terima aja nggak apa-apa. Iya. Buat gua mah semua orang punya hasil masing-masing. Bener. Jangan dijudge. Bener, terserah. Lu mau dagang apa juga bebas. Kalau lolos aja juga. Nggak, soalnya di Indonesia, ini gue kasih tau ya. Ini gue kasih tau untuk King Aloy, Bapak Tek Hai, dan yang manapun yang di Indonesia. Di Indonesia itu, kalaupun lu mengaku lu pernah melakukan kejahatan, lu nggak bisa ditangkap kalau nggak ada dua unsur, bukti sama saksi. Iya. Ada bukti nggak ada saksi nggak jadi kasus, ada saksi nggak ada bukti nggak jadi kasus. Ya udah. Kan? Ya udah. Kalaupun ada saksi Bapak Tek Hai itu dulu germo, buktinya mana? Nggak ada, aman aja. Orang kata opa teman-teman lu pada meninggal, jadi saksi udah nggak bakal ada. Nah, si mamanya masih pada hidup atau? Nah, mungkin yang itu. Mungkin lebih dulu meninggal. Nggak tahu juga. Tapi oke, beliau. Iya beliau. Jadi kalau Oma? Oma menikmati aja kayaknya, menikmati hidup. Iya, dari opa. Menikmati uang. Iya deh, kayaknya iya deh. Lupa juga kalau dipikir-pikir. Oma sama opa good cup bad cup atau galak dua-duanya atau baik dua-duanya? Opa yang dulu bahaya sih. Dulunya baik. Tapi yang lebih sering ngomel oma biasanya. Pernah digampar waktu kecil? Enggak pernah digampar. Gitu. Karena biasanya gampar nggak pukul pakai rotan. Sama dong. Iya. Sama. Kan itu gambar dengan alat. Di masjid lagi. Aduh, kok bisa? Karena gua dulu tuh nggak boleh keluar malam. Jadi pas keluar malam posisi lagi di masjid gitu. Karena rumah gua dulu di Palembang tuh nih rumah, ini masjid langsung. Oh. Depan-depanan. Oh. Islam banget kan. Terus dipukul. Pak Tek Hai agamanya apa? Saat itu kita Katolik ya. Kayak mainin agama enggak ya, bukan mainin agama enggak, ya. Iya kan orang kan pun ada jalannya masing-masing. Iya, walaupun rumah kita depannya masjid, cuman memilih Katolik mungkin saat itu. Iya. Katolik tapi megang ini dia, hio. Kan agak nggak lazim juga iya, ya. Kan? Iya, akulturasi kan. Makin lucu nih. Makin capek nih ngerapihinnya di YouTube nih nanti nih. Tapi oke, jadi karena biasanya kakek ke cucu tuh sayang. Iya, sayang. Iya, kalau orang tua ke kita biasanya lebih galak. Iya sih. Iya. Nggak begitu deket dulu, sekarang udah deket. Terus hari-hari lu apa yang lu ingat? Apakah
si Oma sama Opa masih ada anak yang tinggal di rumah bersama dengan lu? Ada pas itu om gua, anaknya opa tapi udah nggak ada sih sekarang dia duluan. Bedanya cukup jauh? Tahun 70-an kayak sama aja. 79 gua. Itu ya 74 7. Lu lahir tahun? 98. Jauh banget. Iya lumayan jauh. Itu kayak om-oman itu. Udah iya kayak papa gitu ngomongnya. Iya. Cuman galak juga dia di rumah. Dia doang yang nggak kerja tapi dia galak. Biasanya gitu. ada emang. Lu belajar menjadi laki-laki dari dia? Dari siapa? Om. Kan biasanya gitu kan, kadang-kadang kan dari om atau mungkin dari Tech High atau dari karena kan opa sih. Oh, dari opa. Iya. Om gua mah kagak. Soalnya kan jaraknya terdekat dan mungkin lebih sering ketemu sama om lu daripada sama om pa lu kan? Dulu kayaknya lebih sering ketemu opa gue deh, karena om gue emang walaupun nggak kerja tapi dia menyusahkan gitu dulu. Walaupun sekarang udah nggak ada kan doi kan. Iya, nggak Dulu apa-apa. nyusahinnya- Yang longgar aja ngomongnya. Nyusahinnya itu judi kali ya, judi nongkrong segala macem gitu lah. Ya biasa ada lah, satu keluarga pasti ada deh Ada, kayaknya. semua ada yang kayak gitu-gitu, Iya. narkoboy, Pasti, gitu-gitu. itu pasti ada satu. Pasti. Ada. Punya gua 3. Oh, ya. Ya, tapi Banyak. ada aja pasti. Pasti ada, aja. pasti ada. Oh, jadi yang ngasih patron laki-lakinya Opa. Opa. Dari dulu gue ngeliatin sosok opa lah. Maksudnya daripada bokap juga nggak jelas Iya, sama. makanya sekarang lu sekarang germo juga kan? Apa momen pembelajaran yang lu ingat dari Opa? Ada momen apa kayak digambar karena apa? Opa harus datang ke sekolah karena lu ngapain? Kalau pelajaran hidup kayak by learning deh, ngeliatin opa aja gitu. Ya kan Opa ngeliatin apaan? Opa Kayak bawa cewek telanjang mulu. enggak, itu bukan yang telanjang ya. Kalau itu kan lagi ada yang lain yang berpakaian kan ada. Pas ke Jakarta mah udah enggak dia. Oh iya enggak ya udah. Cuman banyak pelajaran hidup dari dia tuh yang ngeliatin tingkah hidupnya aja gitu. Apa adanya. Apa adanya. Iya nggak ada yang nggak ada, nggak ada duit nggak ada. Iya. Ada ya ada gitu. Ke bawah sampai sekarang? Karena lu juga mungkin kalau ada satu hal yang dari luar gue bisa nilai dari lu orangnya genuine emang apa adanya. Itu mungkin ya, nggak tahu, semoga sampai kapanpun kayak gitu pengennya. Karena berkat saya dari opa aja gitu. Iya. Nah, terus kalau Oma kayak gimana? Kalau oma ya, tiba-tiba kalau ditanya gini nggak pernah ditanya loh, hebat juga lu pertanyaannya. Enggak, ini emang lu tuh Opa masih ada, Oma? Opa masih ada, oma udah nggak ada. Udah lama? Udah lama 2008. Oh, udah lama, udah cukup lama. Jadi, Opa panjang juga umurnya, happy ya, bahagia. Iya, masih suka coli anjing. Tahu dari mana? Ada lah Kocok. momennya ada. kelihatan kan kita kan kalau ini kan ada lah ya. Umurnya udah berapa tuh? Tahun 43. Oh my God. 82. Masih ada yang keluar tuh. Kayaknya kayak gitu. Gitu. Iya nggak sih? Iya, Ada lah cowok. Kayaknya sekalinya keluar konfeti ya. Iya. Akhirnya. Meriah. Udah lama. Ada gitu. lu deh, kalau lu belum tahu kan karena waktu lu gak ada. Jadi gue tuh cerita ke orang kalau opa gue nih, gue tuh dapat berita dari keluarga gue, adek gue dan mama gue. Kalau opa gue ini suka membawa beberapa orang yang bisa mijet di rumah. Oke. Saat udah tua-tua seperti ini dia suka masih ada gitu. Terus momen-momennya kayak ada adek gue ngeliat, kok sumpah kok kemarin mbak keluar ada putih-putih gitu. Kayak gitu-gitu. Oke. Opa gue masih ada lah gitu. Beliau adalah sosok yang ingin saya temui karena usia gue kan juga sudah tidak muda. Makin di sini tuh gue makin apresiatif sama orang-orang yang lebih tua daripada gue. Contoh nyokap gue umurnya 79, bentar lagi 80. Dia nanti akan jadi yang tertua di antara kakak adenya. Udah pada meninggal, dia tersisa. Terus gue pernah nanya, ibu nih bisa panjang umur kayak gini terus ingatan tajam, ngomong masih enak, cuman mata mungkin agak kurang Pasti lah itu. Terus gue tanya, tipsnya apa? Dia nggak pernah mempermasalahkan apapun. Yang terjadi ya udahlah gitu. Emang seumur hidup gue nggak pernah ngeliat dia stres. Bener. Opa gitu juga nggak? Opa lumayan, iya opa katarak sembuh, stroke sembuh. Hebat bener. Iya beneran, kaget. Padahal dia perokok parah ya, maksudnya. Gue juga men, Iya, masih ngerokok sampai sekarang. Oh sekarang udah nggak, udah gua tiba-tiba masih. stroke, udah dia berhenti sendiri dia. Stroke, katarak, semua deh. Sembuh tapi? Sembuh. Atas nama Tuhan Yesus tuh. Mungkin. Atau dokter nggak tahu ya. Tapi tadi Oma lu nggak ingat? Oma ingat, maksudnya Oma orangnya tuh lebih resik kali ya. Gue tuh belajar bebersih, lihat-lihat dia dulu tuh bersih banget orangnya. Beresin apa. Tapi yang gue nggak bisa ikutin keuangan sih. Kalau keuangan Oma dulu pas ada Opa tuh rapi banget gitu. Kayak Oma pas saat ada Oma tidak pernah tidak makan gitu. Pas Oma nggak ada momen kita nggak makan sama Opa. Karena Opa kan juga
Rajin alias boros gitu. Opa berarti jadi breadwinner lu ya, yang menghidupi lu dan om lu? Iya. Sampai kapan? Sampai momen lu berpenghasilan sendiri? Jadi ada tante gue di Amerika tuh. Dia ngasih duit ke opa. Cuman ya mungkin nggak bagus kali ya. Keuangannya buat bayar ini, buat bayar itu. Jadi habis. Dia buat menghidupi aja saat itu sampai gue bisa bayarin sendiri baru. Di usia berapa kemudian nyokap, karena kan bokap lu bilang tadi sekilas lu bilang bokap nggak tahu kemana, tapi nyokap kesebut tuh tadi tuh. Nyokap balik lagi dalam hidup lu? Setelah berpenghasilan. Setelah nyokap berpenghasilan? Setelah gue berpenghasilan. Setelah lu setelah gue berpenghasilan lebih gitu. Mungkin gue nggak nyalahin sih, manusiawi aja kalau anaknya kan dia butuh uang dari anaknya. Menurut gue saat itu nggak deket karena gue belum bisa kasih apa-apa gitu. Saat gue udah bisa ngasih, gue berasa oh iya duit kali ya gitu. Dan nggak apa-apa. Gue seneng juga sekarang. Ternyata bisa ngebantu. Banyak yang kayak gitu. Gue punya salah satu komedian favorit gue namanya Kevin Hart. Anjir. Bapaknya itu narkoba, tukang mukul dan ngilang. Ketika Kevin Hart naik, bapaknya muncul. Tapi Kevin mencoba mengerti, memaafkan. Ibunya udah nggak ada, jadi gue cuma punya bokap. Katanya si Kevin Hart. Terus gimana? Gue setiap kali ketemu bokap gue mau benci susah karena ini orang mirip banget gue secara wajah. Akhirnya berdamai dan ya udah nggak apa-apa. Iya. Dan itu yang mungkin lo rasakan sama nyokap. Iya mungkin karena dulu gue lumayan sebel sama nyokap gitu, banget gitu, yang kayak anjing nih apaan sih keluarga gitu. Sampai gue kategorikan keluarga tuh di belakang gitu, temen ini belakang lah, gue tuh belakang paling banget. Belakang. Iya sekarang menurut gue keluarga satu dulu gitu. Sekarang. Jadi kalau dulu teman. Cewek? Boleh lah cewek. Cewek lagi? Ini ada apa nih? Ada banyak nih, dia 10 cewek. LC lagi, LC mulu, bahasa LC. Lu ada yang ngomong LC? Ladies, lu yang nyebut LC. Leader company. Apaan tuh leader company? Oke, jadi lu di SD Saverius? Iya. Anak apa Anda? Anak pintar, anak Badung? Saya ingatnya kalau gua anak tolol soalnya. Saya tolol, lumayan tolol kalau di akademis dari SD. Itu kan saya di Saverius tuh sampai kelas 2 doang, kelas 2 SD. Cuman lumayan nakal tuh, kayaknya. Cuman saya lupa lah nakal apa. Jorokin orang pasti. Iya. Ke got-got gitu. Temen gue juga kelas 3 SD ada yang udah megang tete. Ada. Iya, namanya nakal. Enggak, gue mancing aja siapa tahu lu mau jujur sama gua. Enggak, gue lupa. Lu keluar kenapa waktu itu? Oh enggak, karena ke Jakarta. Oh. Iya. Begitu. Dari Palembang. Tapi lu udah bilang nakal waktu 1-2 SD. Nakal, tapi gue lupa nakalnya tuh apa kayak buka aja. Jorok masa yang nonton YouTube gue cuma 3. 300. Kita terbuka aja. 3M. Ingatan lu tentang Saverius apa? Apa yang paling lu ingat dari Saverius? Sumpah gue tuh ingat dikit-dikit kayak sekolahan kecil, banyak pasirnya. Yang gue inget tuh kalau pulang sekolah teman gue naik mobil, gue tunggu sambil dia nunggu, gue dorongin dia gitu ke got. Itu dong yang gue inget. Apa? Dorong orang ke got. Iya, itu ya dong. Apa pemicunya? Lihat di mana? Lihat siapa? Maksud gue nggak lazim anak kelas 2 SD ngeliat temennya didorong ke got, itu nggak lazim. Pemicunya, bener sih nggak lazim, cuman iseng kayaknya. Dari dulu gue tuh iseng. Terus pernah nakal. Kalau nakal tuh apa sih? Kayak apa aja? Jatuh mah nggak nakal dong, biasa aja kan. Ya. Jatuh lepas tangan. Berantem. Oh enggak. Bohong, nyolong, itu mah kriminal. Nyolong enggak. Kalau enggak, cuman gue pernah manjat tiangnya masjid itu, terus gue geli-geliin titit. Itu pas di Palembang. Sini gue tanya. Opa gue kan nggak harus naik tiang untuk geli-geliin titit. Kan nggak tahu. Maksudnya? Dulu kan mana tahu orang pas lagi naik, ih kok geli. Jadi opa gue kalau sampai sekarang gue paling males kalau opa gue lagi cerita itu, gue nggak pernah gue tanggepin. Kau inget gak dulu kau suka manjat-manjat tiang, kata kau buat geli-geli. Oh enggak, gue bilang enggak. Susah banget pengen coli doang. Dulu kan masih kecil. Ya, betul. Iya. Juga nggak tahu nikmatnya apa ya, lu baru tahu juga kan. Geli-geliin. Tapi gue ngerti karena ada gesek-geseknya kan. Iya, ternyata. Iya. Set, gitu ya kan. Geli jadinya tiang-tiang. Lu bilang lu pindah ke Jakarta abis itu? Ke nyokap lu? Enggak, opa, oma, sama saya itu pindah ke Jakarta aja, tapi beda rumah. Om? Om juga ya, sorry, om juga. Beda rumah dengan nyokap?
Oh jadi benar-benar Nyokap. si opa oma lu om berangkat ke Satu Jakarta. tempat, nyokap pernah satu perumahan tapi habis itu pindah gara-gara itu masih ada bokap tuh yang satu perumahan. Tiba-tiba udah nggak ada bokap lagi, nyokap pindah ke Cengkareng jadinya, ke kampung. Nah, apa yang lu inget dari pertemuan sama bokap setelah berapa tahun? Masih kecil nih SD Iya, paling 7. itu yang gue selalu inget tuh, dia bilang ke adek gue, ngapain lu panggil dia Koko, orang dia bukan anak kandung, itu pertama. Dia ngomong ke? Ke adek saya. Saya punya adek cewek. Dari? Dari mama, beneran. Oke, terus? Adek kandung. Terus dia bilang? Lagi bareng gitu, terus dia bilang, kok ini berapa, kayak gitu lah, lupa ininya. Terus si bokap bilang, ngapain emang panggil dia Koko, orang dia bukan anak kandung, manggilnya nama Aldi gitu. Siapa yang bukan anak kandung? Lu yang bukan anak Gua. kandung? Kok gitu? Nah, gue usut gue tanya kenapa sih dulu? Nah, karena dulu bokap tuh maunya anak cewek yang pertama, malah gue yang keluar. Kan nggak nyambung guys sebenarnya ya. Iya. Kayak ya udah aja gitu, terus udah. Kata gua sama dia bohong. Kayaknya ya, nggak tahu gue kenapa bener, tapi muka gue beneran mirip banget sama dia. Mirip banget. Banget. Pas sekarang gue udah gede ini gue ngeliat anjing kok mirip banget ya. Aneh juga bokap lu ya. Iya. Dia saking pengen anak perempuan ketemu anak laki Katanya nggak gitu, dianggap. katanya. Cuman gue Konon. mah emang kayaknya emang geblek aja sih menurut gue. Terus bete dong. Langsung cabut ke oma, nangis gue. Itu nih papi kan dulu ya, papi nggak usah nyebut, bilang bukan anak kandung. Terus dimarahin kan bokap. Tong gitu. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Ih kontol, gue bilang ngentot. Pas gue kecilnya gue udah tau dia ini orang bangsat. Gila ya, dari kecil udah bisa ngukur kayak gitu gara-gara kelakuannya. Soal gue pernah jatuh dari Vespa, yang diambil spionnya gitu. Sama bokap lu? Ditonjok sama emak gue langsung. Dia? Iya, karena anak lu jatuh lu ngambil spion lu goblok, lu pakai bahasa segala macem tuh. Nah itu abis dari situ gue nggak pernah ngeliat bokap gue lagi tuh. Pergi dia? Pergi aja gitu. Ada orang yang gak ready punya anak ya? Iya. Adek lu ketemu adek lu Itu ya pas di Jakarta. ketika lu balik? Iya. Jadi lu gak tahu tuh seumur-umur lu Nggak. punya adek sampai ketika lu balik? Iya. Terus hubungan lu sama adek lu sampai sekarang? Sekarang oke? deket banget. Deket banget. Berarti jaraknya berapa tuh? Dia 2000. Deket. Dia 2000 gue 98. Oh cuma 2 tahun Iya, bedanya. deket banget, deket. Cewek. Lu pernah bertanya nggak kenapa gue dilempar ke sana, adek gue enggak? Pernah, cuman jawabannya itu buat kerja. Cuman mah kalau gue pikir-pikir mah emang males aja kayaknya punya gua. Menurut gua nggak make sense aja kayak buat kerja. Jesse bisa si adek gua gitu. Iya. Kok gua nggak bisa gitu? Sampai 2006 lagi. Kan lama ya. Iya. Ya emang nggak doyan aja kayaknya ya. So bokap lu pergi, nyokap lu pindah ke Cengkareng tadi? Iya, ke Bedeng ya, kampung situ tuh. Dan terus lu lanjut lagi hidup dengan oma opa lu? Gue tetap di oma opa sampai kapan ya? SMA kayaknya. SMA baru tinggal bareng deh. SMA Lu di sini tinggal di? Waktu pindah ke Jakarta daerah mana? di Kalideres. Di Kalideres. Sekolah berarti di situ? Sekolah di Poris, iya. Iya. Apakah lu ketika di situ berubah jadi anak baik? Kan kadang-kadang kan karena orang nggak tahu kita dulunya seperti apa, gue bisa jadi identitas baru nih. Orang nggak tahu gue anak nakal kan dulu kan, gue jadi anak baik gitu. Atau tetap nakal? Nakal ya, kita tetap nakal deh. Tetap nakal. Manji, iya. Emang lu masih inget ya sekolah? Gue inget. Karena Nakal, otak gue nggak nakal. rusak karena narkoba kan. Kalau Enggak, dulu kan enggak. emang Orang enggak. Saya kan cuma nanya. Iya. Saya cuma menduga. iya menduga. Jangan ya, siapa tahu. Tapi gue inget nggak banyak yang gue inget. Tapi Iya. gue inget sekolahnya kayak apa, gurunya siapa. Ingat. Tapi gue tuh, oh iya mungkin kalau orang lagi nakalnya ya, orang lagi bawa mie, gue sengkat tumpah. Itu gitu. nakal betul. Nakal, kayak SD. gitu lah. Iya. SD Usil, lagi. usil. Iseng. Karena kalau gue SD, gue loser gue. Gue tolol, tapi gue juga loser. Gak ada yang mau berteman sama gue. Yang akhirnya mau berteman sama gue cuman anak-anak outcastnya. Beneran ini. Kok bisa begitu? Nggak ngerti juga gue. Gue nggak ngerti kenapa salahnya. Dulu tuh di SD gue, pertemanan itu tergantung. Jadi ada kartun, misalnya ada kartun Ghostbuster. Gengnya tuh geng karakter-karakter Ghostbuster. Iya. Jadi gue mau masuk, nggak bisa, udah full. Ini udah ada, ini udah ada. Lu jadi Aneh. Slimer aja jadi hantu, nggak mau. Aneh banget. Iya, dulu segitu dulu ada komik Tiger Wong. Mau masuk ke geng Tiger Wong nggak bisa, udah ada Tiger Wong, ada Gold Dragon, sama ada siapa, lu nggak bisa masuk. Jadi nggak pernah nemu. Berdasarkan itu. karakter gitu. Iya, jadi gue juga nggak tahu kenapa gue nggak pernah bisa masuk. Akhirnya gue banyak sendirian. Serius? Sampai nyokap gue sempat ngomong, kamu tuh punya temen gak sih gitu. Gue inget itu. SD. SD. Makanya gue
Anjing, sedih gak lu? Sedih men. Iya. Gua nih bahkan bisa emosional. Jadi akhirnya gue punya teman pertama tuh namanya Reynaldo Harben Epasa. Dia teman gua sampai gue SMA. Waktu gua kuliah gua ke Bandung, pas gua balik dia kurang sehat karena make, terus meninggal. Ada. Jadi gua gimana ya? Gak punya teman, sekali punya teman, gua rawat sampai dewasa, sekalinya dewasa mencar. Ya gitulah. Kalau itu gua bodoh dan loser, nggak ada temen. Kalau lu bodoh dan usil. Bodoh dan usil. Disegani nggak sama temen-temen lu? Disegani. Artinya lu punya geng-gengan tetap. Ada ya lumayan. Soalnya gue lumayan ini aja dulu kalau ada kakak kelas pun gue tetap berani ngelawan gitu kita orang. Keren. Dulu. Pantesan lu tadi nyamperin gua. Enji. Nggak ada, lu jangan ngomong kayak gitu. Dari gua gitu. Pan, gue bilang pan. Masih inget ya satu nama temen SD lu? Ada sampai sekarang, Kevin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Ada satu juga tapi udah meninggal juga sama. Tapi yang sekarang ini masih ada juga benar-benar dekat juga. Gue ada banyak lah, ada dua deh. Dia sama yang udah meninggal. Gila, sama sampai sekarang sih. Satu. Tadi masih rutin? Iya. Oh ya? Mau ketemu tadi. Gue mah ada sih grup WhatsApp temen SD, tapi ya hanya pertemanan grup WhatsApp aja. Kalau ada yang ulang tahun happy birthday gitu doang. Ini satu Kevin Bom. Dia suka nanyain, dia haters pertama gue tapi dia juga iya, dia selalu ngatain gue dulu kalau berkarya di YouTube. Cielah YouTuber ngapain sih gini gitu. anjing. Jadi gue selalu bilang dia haters pertama gue deh. Iya. Selalu, tapi dia juga di balik itu disupport selalu gitu. Sampai sekarang? Iya, dulu sering ngasih gue makan deh, gue nggak makan dikasih makan sama keluarganya. Oh gitu, baiknya. Iya, baik. Dia geng pertemanan lu sama Niko sama Arab gitu juga atau enggak, beda lagi? Enggak, tapi Niko kenal. Oh, Niko kenal. Gue kenalin, kan gue deket sama Niko juga, jadi ya udah berteman aja, saling tahu aja. Iya. SMP nakal juga, bodoh, selalu ranking terakhir gue. SMP mana? Sama itu mau gue juga. SMP mana? Mutiara Bangsa. Dari SD sampai SMA Mutiara Bangsa. Dari SD sampai SMA Mutiara Bangsa. Oh, nggak pernah pindah-pindah. Nggak pernah pindah. Mau pindah juga kayak murah deh, paling murah itu. Iya. Dulu. Berarti reputasi lu ke bawah terus tuh. Wah, ini anak bengal yang waktu di SD Mutiara Bangsa, sekarang di SMP ke SMA. Iya, kemarin gue tuh ketemu. Jadi gini mas, kemarin tuh kan ada acara ulang tahun ya Bang Manji ya. Iya. Terus tahunya pas acara ulang tahun, anaknya bilang dia bekas Mutiara Bangsa. Ih kangen banget gue bilang. Soalnya gue kangen tuh, gue tuh pengen kesana sebenarnya. Iya. Gue nggak tahu sih sebenarnya buat buktiin atau apa ya. Ada sedikit bagian karena dulu pernah dibilangin kayak kamu mah nggak bakal punya masa depan kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue pengen deh ke situ sekali gitu. Kesana lah. Kesana. Karena boleh nggak sih kayak gitu? Boleh lah ya. Gue juga punya guru, bisa gue sebut namanya tapi nggak enak karena beliau juga sudah uzur, udah tua. Dia pernah bilang ketemu sama gue ketika gue udah jadi, terus dia ngomong, kamu dulu nggak ada kelihatan bakal bisa sukses loh, gitu katanya. Jadi dia dari dulu tuh nggak pernah. Kok bisa sih orang ngomong kayak gitu? Guru loh. Iya. Padahal guru loh. Apakah inspiratif dikit kan dia? Iya, tapi ini kok bilang sama gue, dulu nggak ada sih bakal bisa kelihatan kayak gini, gitu. Iya, gue capek banget gue kalau ngomongin sekolah. Cuma kemarin gue ketemu anak-anak bocah itu, gue bilang beneran loh, tapi belajar tuh penting gue bilang. Soalnya gue ngerasa dulu belajar tuh nggak penting, Bang. Jadi kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin kayaknya enggak deh, nggak bakal kepake. Pas gue gede, ngeles juga gue kayak, gue ngeles lu bangke, kenapa nggak dari dulu? Gue bilang. Jadi belajar, gue bilang. Tapi biasanya kita kan suka diajak kan, Loy. Kita diajak ke sekolah kita lagi, tolong dong Mas Aloy, atau King Aloy jadi pembicara di sekolah kami, atau jadi apa, kan suka gitu-gitu kan? Ada ajakan? Belum sih, cuman gue pengen datang, ntar ada rencana pas pensinya aja gitu, siapa tau gue bisa datang gitu. Iya, nge-host bintang tamu gitu-gitu ya? Iya, lucu gitu. Iya. Ya, moga ini ketika ini keluar teman-teman dari Mutiara Bangsa dengar. Nah, pasti ada ya. Iya. Kayaknya satu-satunya orang terkenal keluar dari sekolah itu lu dah. Kagak lah, gila banyak. Siapa lagi? Ada Chandra Leo. Chandra Mutiara Bangsa 1, Mutiara Bangsa 2 kayaknya dia. Oh, beda gedung. Iya. Oke. Beda lokasi. Beda lokasi. Iya. Oke. Tapi Mutiara Bangsa lu deh. Iya, Cuman lu kan? Gak tahu lah, gila. Ada banyak. Ya pasti tahu. Dari sekolah gua artis cuman gua, tahu gua, Ngana ada. Gua gak tahu sih gue ya. Semoga aja di yang terlalu humble. Enggak, gua nggak tahu. Dibilang nggak tahu. Pacar pertama Anda? SD, SMP, SMA? Gua naksir cewek pertama kali SD. SD. Gua ada suka cewek sampai gue SMA. Hah? Iya, tapi nggak diterima-terima gara-gara jelek. Gua sama jorok katanya. Kalau sekarang? Sekarang lu single apa udah menikah sih? Ada. Gua belum nikah. Bukan, tapi bukan cewek yang itu? Bukan. Kan lu bisa kembali lagi kan? Kata gue jorok, suka ngeludah gue katanya. Ya,
Gimana orang kalau mulut gak Udah, enak tapi gue jilat lagi. Ya Allah. Di bangku motor gue udah, terus gue jilat lagi. Ya udah nggak usah pacaran. Namanya masih ingat? Dulu tapi. Namanya masih ingat? Dulu tapi. Masih ingat nggak? Namanya? Sandra Silva. Sandra Silva. Iya. Anjing, orang Brazil tuh. Enggak, Silva doang lu bilang Brazil. Kagak harus. Sandra Silva. Iya. Apa yang membuat Sandra Silva ini lu taksir dari SD, SMP ke SMA? Rambut pendek, sama pinter. Oh, lu suka, itu tipikal lu? Cewek pinter suka banget lah gila. Cewek pinter suka Iya. gila? Oke, terus... Soalnya gue goblok, jadi gue butuh orang yang pinter. Kalau yang rambut pendek, cewek pendek tuh, itu kenapa? Petit gitu, kecil, rambut pendek itu selera? Iya. Sampai sekarang? Jangan, enggak. Ada lah. Iya. Kenapa pacar lu nggak gitu ya? Ada kira itu anjing. Dalam hidup lu, berarti lu ngelihat dia punya pacar, nggak punya pacar, punya pacar, nggak punya pacar dong? Gitu nggak? Dianya, jadi lu kan mencintai dia Iya, selama bener. 6 tahun. Bener, 6 tahun, 7 6 tahun. tahun lebih, 6 tahun SD sama sampai SMP, 12 tahun men. Iya kurang lebih lah ya. Selama 12 tahun lu ngelihat dia, kurang lebih, Ah, kan ya dia punya pacar asal. lagi gitu. Enggak. Gue pernah utarain juga percuma, jadi emang dia nggak suka sama gua. Lu pernah nggak ngelihat dia pacaran sama temen lu? Pernah juga. Wah kesel dong. Ya Atau udah, enggak? gue ya udah gitu. Pada akhirnya lu pacaran sama siapa? Pacaran pertama kali kapan? Gua baru pertama kali pacaran SMA kelas 3. Gak ada pertanyaan kayak gini, hebat loh Bang Panji, lu sumpah. Gue gak pernah. Gue cuma penasaran sama hidup orang. Abis itu nanti gue mau bikin film King Aloy. Gak anjing. Yang memerankan lu nanti Fedi Nuril. SD deh kayaknya ya. SD deh. SD. Iya. Kayaknya SD deh, cuman Tahun berapa nih? Ini nembaknya kayak apa nih anak SD zaman segitu tuh? lupa lagi, sumpah gue gak inget banget. Tapi yang gue bilang, gue suka dong sama Sandra, tapi karena gak bisa akhirnya sama orang lain gitu. Tapi kayaknya bukan pacaran, nganggapnya mungkin suka jadi pacaran kali ya. Oke. Cet-cetan gitu. Oh udah cecetan. Sama orang, iya dulu kan pakai SMS kan? SMS? Iya, SMS oh, nggak sih? Iya betul. Iya, SMS. Tahun 2000-an kan? Ya 2008, 2000 sampai 2012 tuh. Iya. Iya. Ah lu 2008 SD? 2006, pas pindah ke Jakarta. Lu 2006 SD? Iya, 2006. Kelas 2 SD deh. 2006 SD. Lu? Gue lagi siaran di Jakarta. Mencoba untuk mendapatkan Restu Hard Rockers di Hard Rock FM. Oke, jadi pacar pertama lo SD. Iya, mungkin Tapi SD kan ya, lupa gue tapi. yang technically speaking bener ini mah pacaran. Oh, memang bener ya? Cinta pertama lu. Ada SMP. Pas udah mau lulus, Natasha namanya. Keren. Iya. Tapi dia bangsat sama temen gue juga. Anjing, dia ini katanya Natasha ya. Santai, maaf ya Natasha. Gue pernah denger katanya lu pernah nonton Velvet yang tiduran pas Iya. lagi sama gua, sama temen gua, sama sahabat gua. Iya katanya. Gila lu. Terus katanya nih ya Natasha, lu pernah tidak mau gua antar sampai depan rumah karena takut ketahuan. Padahal yang ini teman gua nganterin depan rumah aman-aman aja. Kayak gara-gara gua jelek. Tapi kenapa dia mau? Kalau dia jelek harusnya tolak di depan. Mungkin karena pemain futsal. Siapa tuh? Gua. Keren. Iya. Karena Ada pemain skill, futsal. ada keren ya. Iya. Jadi cuma ganteng di lapangan. Iya. Ada suka main bola ya? Dulu iya. Sekarang ya kalau ada yang ngajak ikut. Oke. Jadi dia susah untuk memilih. Aloy keren kalau lagi main bola. Tapi yang ini keren Kalau di luar. setiap saat. Iya, mending yang setiap saat. Tapi dia ternyata sampai sekarang sama yang setiap saat itu. Oh, keren. Udah kayaknya udah nikah. Belum ya? Mau Harus nikah kita ya? relain. Iya. Ya udah aja. Harus kita relain karena itu berarti dia dari SMP men atau SMP SMA bener-bener ya? SMP. Anjing lu, Wilbert. Bangsat. Malah jadian sampai sekarang lu Iya, anjing. cuman berapa bulan kali lu sama dia? Iya. Cuman masa Tapi lu libur cinta sekolah. Enggak, biasa aja. Biasa aja sekarang. Kayak dulu. Kenapa emosi? Iya, kagak. Cinta SMA nih biasanya Iya, nih, cinta. banyak ngewe-ngewe kan. Nah justru gue pertama kali ngewe pas legal 21. Aneh legal? emang, iya ngepet gue merasa Maksudnya tertinggal. legal udah nikah? Hei, Legal tuh apa? Legal age? iya legal age. Legal age untuk ngewe. Oh iya ya. Lu bego sih. Namanya. Tapi apa? maksudnya sudah dewasa. Itu ya keceplosan aja mungkin. Iya, ya intinya adalah kalau sudah dewasa dan ngerti resikonya dan ngerti semua Aduh, ilmu-ilmunya, ya Allah. ya udahlah. Ya, gimana? Mau gimana? Iya itu. Aduh anjing, kok goblok banget sih selalu.
Itulah yang namanya apa adanya kali ya. Nah, oke kita tinggalin soal topik cewek karena wajah Anda semerah rambut Anda. Karena saya kaget anjir. Tapi nggak apa lah. Tapi kalau misalkan gua ketemu sama anak SMA, apa tadi Mutiara Bangsa. Terus gua ketemu sama anak angkatan lo nih. Bilang, "Aloy dulu kayak gimana orangnya?" Jawaban mereka apa kira-kira? Nakal, usil, goblok. Di bidang kesenian belum ada muncul-munculnya. Kayak misalkan ya Aloy nakal tapi dia waktu itu udah mulai ngeband atau dia futsal ngewakilin SMA Ya kayak itu gitu. paling ngewakilin SMA. Kalau ada pensi-pensi dance gua maju gitu. Untuk Di depan dance. nya. Gue yang di depan, yang lain belakang. Lu jago dance. Pas itu ya kalau ada contohnya mah bisa. Keren lo, keren lo emang Gini lo. doang. Apa yang Untuk keren? membuktikan. Kagak, biasa aja. Oh lu dance ya? Lu juga dancer berarti ya? Hah? Enggak, gue ngondek aja. tapi emang lu dikenal dance, keren lu. Bukan kenal dance, kalau ada dance-nya gue bisa tiruin ayo gitu. Tapi mah biasa aja sebenarnya. Terus lu kuliah? Enggak. Oh, lu nggak kuliah? Jadi abis kelar SMA ngapain? Nah itu makanya tadi yang dibilang guru kamu gak punya masa depan, ditanya siapa di sini yang belum daftar, semua ngangkat, gue doang belum. Karena gue nggak tahu gue mau kuliah ada duit apa kagak nih gitu. Orang tua gitu. gue, opa gue, Opa. kamu nggak punya masa depan. Wah Gitu dia? Iya. Fuck lah. anjing. Siapa kagak. namanya? Lupa gue, gurunya siapa, makanya gue lupa nih siapa yang namanya ya. Heru? Enggak, emang semua Herman. nama sama, Heru. Budi? Bambang? Jelas Pasti ada nggak? guru namanya Bambang. Ada. Pasti ada. Tapi terus gitu ngapain? Abis itu, Iya. itu tuh gua, oh ini dulu vape store dulu, dari lulus langsung kerja di vape store. Oke. Jadi ya segala macem lah ya bentuk vape. Iya, gue maaf ya Aloy karena gue bener-bener ngehelnya lu masuk radar karena masuk radar gue ketika lu udah terkenal. Iya. Jadi gue nggak ngelihat Nggak apa-apa dong. prosesnya gitu. Iya kenapa harus ngeliat? Enggak, kan lu nggak kan apa-apa. terkenal. Kagak, nggak terkenal usia saya. kita jauh gitu Saya kan. nggak terkenal. Nah terus dari vape, Dari vape itu tuh nyambil nih, saya tuh agak lupa ya, pokoknya nyambil terus vape, abis itu nge-MC Sweet Seventeen, abis itu gimana dari toko vape dari MC? gimana kenapanya? Iya kok bisa? Karena dulu tuh kan banyak temen yang Sweet Seventeen. Kebetulan tuh teman-teman pada kaya kan. Jadi saya ngeliat, ih MC-nya lucu-lucu ya gitu loh. Saya lihat-lihatin nih setiap MC-nya segala macam. pelajari. Iya. Terus ada saya cari-cari dulu IG tuh baru ada, bukan baru ada sih, tapi sudah lumayan buat nyari pekerjaan gitu. Hashtag apa pekerjaan IO, saya pencet, oh ada. IO-nya saya daftar gitu. Saya mau dong jadi kru dulu gitu. Dengan gimana saya bisa masuk ke IO itu pertama kali saya tawarin, oh prom night aja sama sekolah center saya bilangin ke anak-anak. Keren, Ya, kayak gitu. hustle. Akhirnya jebol prom night-nya saya masuk jadi krunya, langsung masuk jadi MC hari pertama tuh, nggak jadi kru ternyata. Dicoba jadi MC, cuman susah juga ya awal-awal. Udah berjalan habis itu. Berarti by reputation ya? Makin Iya. lama makin bagus. Iya ngeliatin orang, ngeliatin MC siapa, jadiin satu gitu. Titik yang bikin lu bilang, wah ini sih dunia gue, itu apa? Entertain maksudnya. Iya, entertainment. IO kali ya, udah nge-MC itu ya kayaknya. Nemu happy-nya. Iya, walaupun gue kalau agak aneh sih mas, kayak pernah, gue juga bingung sih, gue tuh nggak pernah ngeliat tatap gini kalau lagi nge-MC gitu. Pasti gue ngeliat yang lain-lain gitu. Karena nggak berani aja gitu, aneh ngeliatnya. Dulu tuh. Sekarang juga masih gitu kalau lagi nge-MC DJ nih, gue jarang, mungkin ada lah ngeliat part, cuman kayak canggung gitu loh. Kalau cewek ada yang cakep, masa nggak lu liatin? Canggung, gimana ya? So, malu-malu banget. Enggak, ntar dulu. Kayak gini kalau si Arab tuh ada mode perform, mode biasa aja gitu. Kalau mode perform dia kayak bisa ngartis. Gue nggak bisa gitu. Masih bingung gue kenapa nggak bisa. Jadi lu modenya cuman mode apa adanya? Termasuk ketika lagi nge-MC? Kayaknya iya deh. Tapi lu Kayaknya. kepake mulu. Kepake apanya? Kepake di dunia hiburan. Walaupun lu bilang lu nggak punya mode-mode itu, nggak bisa switching Iya mode. makanya saya juga nggak tahu. Bang Panji, sumpah saya bingung. Kenapa sampai sekarang bingung? Momen terkenal lu tuh apa? Maraton lah, Arab, gara-gara Arab. Tapi sebelum maraton, gue tuh udah ngelihat elu, tapi gua Di lagi Holy bosan. Wings. Di Holy Wings ya? Ngapain tuh lu nge-MC? Dulu jadi BA-nya. Oh, lu brand ambassador Holy Wings? Iya. Gimana ceritanya jadi brand ambassador Holy Wings? Itu setelah berapa perjalanan ya, dari kopi barista terakhir, ditawarin jadi tim kreatifnya
Oh nggak, bukan tawarin, saya mengajukan pekerjaan sama Ervin tuh, ada nggak kerjaan, mau jadi bartender kek, boleh, apa yang kasir boleh gitu, karena saya punya basicnya gitu di barista. Oh lu jadi tim kreatif aja. Jadi nah itu nyambil tuh masa Covid. Sambil Covid, karena belum buka juga outletnya, saya bikin video di dalam tempat barista. Dia suruh apa nih, dikirimin saya produk. Oh ya udah, ntar saya bikinin di tempat kopi. Dia ada konten nih, coba bikin top ini lagu di ini. Ntar saya buat tempat kopi. Lama-lama udah deh, ngantor aja deh gitu. Ngantor jadi tim kreatif, hari pertama ternyata bukan jadi tim kreatif, disuruh depan kamera ngomong kayak, "Hai, saya Mr. Holly," gitu-gitu. Kok jadi BA, lucu banget. Udah jadi tiba-tiba udah gitu aja jadi BA. Wow. Keren hidup. Tiba-tiba aja itu. Keren Enggak keren, biasa aja, Bang. Enggak keren, sumpah. Aneh. Saksikan King Aloy the Movie. Enggak mau. Aloy diperankan oleh Fedi Nuril. Enggak. Dari situ peluang-peluang lain terbuka. Iya, yang itu momen barista itu ada lu muncul lah maksudnya. Jadi oh iya benar juga ya, apa-apa kayak harus total deh gitu. Jangan penonton dikit gue jadi males gitu. Jadi pas itu karena gue kopi itu sambil nge-MC klub, tapi belum masuk HWG ya, belum masuk ke Holy Wings. MC gue nggak ada orang, tapi ya udahlah. Total aja. Coba aja. Ternyata dilihat sama Ervin ini gitu. Oh dia tahu gue juga. Oh ya udah gitu. Gitulah. Ketika lu di Holy Wings, ketika di HWG, disitulah nama lu makin naik lagi. Karena kan platformnya juga lebih gede terkenal gitu ya. dan di depan gitu. Jadi mungkin lebih dikenal orang saat itu. Ketika lu mulai masuk, lu kenal Niko dari mana? Dari HWG, dia yang bantu gua 10K. Apa 10K followers. Jadi pas jadi BA itu susah. Jadi BA pun itu belum 10K. Dijadiin BA tuh dalam artian tim marketing yang depan muka aja, ketemu orang, jadi iklan segala macem gitu. Tapi BA kan harusnya terkenal ya ngomongnya. Saya mah nggak terkenal gitu. Cuman ada di depan mulu aja gitu. Akhirnya Niko masuk as creative director kalau nggak salah, yang di belakang layar. Di HWG. Iya di HWG, di Holy Wings buat bantuin teman-teman, ada beberapa teman, akhirnya di hire teman-teman, ada Mr. Holly, Dede Holly, 5 orang gitu. Dia yang bantuin, yang bikin kontennya. Harusnya di belakang layar, cuman nggak bisa, dia di belakang layar, jadi partner sama saya gitu. Maju dia. Maju, bantuin saya terus tuh. Gua malah sama Niko lebih sering tektokan gua, email-emailan. Oh iya, email ya lu ya? Iya. Dia seneng banget. Sumpah Bang Maji sama lu, sumpah. Lu kan upload Selasa. Iya benar ya. Betul WLT. Dia selalu nonton. Apapun ada lu, dia dengerin gitu. Selalu. Waktu gue bilang mau ikut gak nih, gue bilang The Founders. Dia by the way, kenapa nggak datang? Gak bisa kesini dia. Kenapa? Ya dia mah ada aja lah. Oke. Nah terus mungkin karena gue lebih sering ngelihat kontennya Niko, gue terpapar sama lu. Termasuk salah satunya adalah waktu nggak tahu Niko, lu sama Arab atau siapa, pokoknya kalian kayak jalan-jalan gitulah. Ada lu mulu dan lu rame mulu. Termasuk pas nyampe di Bali ada video di track di Bali terus Niko lagi megang buku pecahkan. Iya. Ketepok. Karena itu yang nulis saya bilang, wah ada yang baca buku gua tuh, ada yang lagi belajar. Dia apapun bentuk karya lu pasti ada deh, dia sumpah itu orang gila. Thank you ya Niko ya. Nah terus yang membawa lu kemudian jadi bagian dari Marapton itu apa? Tongkrongan. Jadi emang awalnya iseng dong datang ke tempat itu, live itu, karena buat nyamperin Arab aja. Terus tiba-tiba, udah lu masuk. Hah, masuk apaan? Gue bilang. Udah, sebulan masuk. Itu fenomenal sekali tuh. Itu berapa lama ya runnya? Dia 69 hari. 69 hari non-stop ya? Iya, saya masuk pas Februari 30 hari aja, 33 hari. Iya, dan di situ karena emang bener-bener cuma nyala terus aja, uncut, uncensored segala macam, yang karakternya nyala, makin nyala tuh makin kelihatan tuh ya. Iya mungkin kan itu kan apa yang dilihat di situ ya udah yang di situ kan sebenarnya. Mungkin ya itu gara-gara itu kali ya, nggak tahu ya. Di The Founders itu kan ada Ernest Prakasa. Di antara kami semua, Ernest tuh yang paling kagum sama lu. Lu pernah ketemu Ernest? Iya pernah. Ya, ketemu di mana? Saya pernah diajak ngobrol sama dia tuh, kaget juga. Oh, dia ngajak ngobrol aja dulu. Iya, saya kira apa emang rame gitu. Enggak, anjing berdua gitu. Iya, emang dia sering kayak gitu. Dia sering ketemu sama orang yang menurut dia menarik tuh diajak ngobrol, diajak makan atau ngopi segala macam. Abis dari situ nggak pernah ngobrol lagi, mungkin anggap diri saya nggak menarik. Enggak. Sampai sekarang dia selalu bilang lu tuh anak ajaib. Dan selalu bilang lu tuh keren. Iya, benar, gua nggak bohong. Kalau Radit kan, lu kan waktu lu ke YouTube Radit itu pertama kali ketemu Radit. Ketemu Bang Radit ya pertama. Apa kesan lu tentang Radit? Karena dari dulu udah nontonin
kalian ya sama aja sih introvert. Apa ya udah gitu-gitu diem gitu. Nggak ada yang pinter mah pinter tetap. Aslinya anjing nggak dia sebenarnya menurut lo? Agak bangsat nggak? Yang gue kaget dia bisa switch ke ekstrovert pas kameranya aja sih. Jadi lebih bangsatnya di situ gitu. Iya memang betul, gue setuju. Itu kalau misalnya udah off, langsung wajahnya langsung ngulang, terus gitu jalan kayak udah thank you Loy, terus langsung cabut gitu. Iya kayak gitu. Dan bukan cuma sama lu, sama kami juga kayak gitu. Oh gitu juga ya? Iya sama gitu. Gua berteman sama dia dari tahun 2011, sebelumnya malah dari 2010. Iya, udah lama. Iya, tapi dia masih gitu. Oke, thank you ya. Hilang. Iya kayak gitu. Emang gitu orangnya? Gue udah tahu karena nontonin vlog-vlog dia, orangnya emang begitu. Jadi kayak oh ya udah emang kaget, udah nge-switch aja anjing gitu. Dan itu bukan karena kamera. Kemarin gue bisa makan sama dia, habis ngobrol-ngobrol soal, gue belajar banyak soal finance sama investasi sama dia. Bagus banget. Pas ngobrol, dia tuh berapa ya? Asik kan Ji? Gak ada kamera nih, cuma kita berdua di restoran. Selesai itu, oke, udah ya, tek, cabut ya. Gak ada dada-dada, gak ada tos-tosan. Emang begitu orangnya. Oh dia harus ada agendanya ya kali ya? Iya kayaknya ya. Iya kayaknya. Kalau nggak ada, udah deh. Gitu. Kalau dia nggak nemu kebahagiaan untuk ngelakuin sesuatu, dia nggak nyala hidupnya. Kebahagiaannya selesai, udah balik lagi. Gitu. Iya. Nah intinya kan, tapi lu ketemu Rian Adriani udah? Belum. Rian Adriani Isman belum? Belum. Oke. Kang Isman belum. Jadi intinya dia udah ketemu 3 dari 5 The Founders. Nanti kami akan bermain bareng. Nanti ya di bagian sketsa. Jadi kan The Founder 5 itu acara di mana Rian, Isman, gua, Radit, Ernest main bareng. Ada stand up-nya, ada improv-nya, ada sketsanya. Nah, Aloy main di sketsa. Kami bermain sketsa dengan seluruh Founders plus Aloy plus Umi Kwari plus Hifzi plus AR dan plus nggak tahu siapa lagi. Inilah kali pertama kami akan seru-seruan bareng. Grogi tau? Hah? Bang, sumpah. Nggak usah grogi. Aman aja. Kayak ketemu makhluk-makhluk lucu tuh aneh anjing. Yang pintar-pintar nulis tuh kayak anjing mau ngapain ya? Gak apa-apa. Lu mah jadi diri lu sendiri aja udah. Tapi sebenarnya ini bukan cuma masa lalu. Founder-founder lain juga ada groginya. Padahal menurut gua kita semua ini lucu. Kita semua bersatu, ya pasti lucu lah. Kenapa harus takut? Mereka tuh grogi. Kok grogi? Gak tahu, aneh emang mereka. Apa gue yang terlalu berlebihan sama diri gue sendiri? Tapi maksud gue, karena gue tau kapasitas mereka masing-masing. Iya. Masa berlima nggak lucu? Gitu aja logika gue. Ternyata pas kami bermain ternyata lucu dan seru, groginya hilang, makanya mau main lagi sekarang dan ngajak lu. Waktu disebut nama lu, semua orang happy. Semua orang happy. Ya Radit happy, ya Ernest happy, ya Rian happy, ya Isman happy, gue juga. Seneng. Keren lu. Bingung anjing sumpah. Udah keren. King Aloy. Dan kayak gitu Aloy Bang Manji. Opa lu umur berapa sekarang berarti? Itu tahun 43, 82 ya? Masih kuat nggak kalau diajak nonton? Semoga ya kalau misalkan emang dia tuh malas gerak sama ketemu orang banyak gitu. Oh, ya nggak apa. Moga-moga cukup nyaman. Iya, ntar coba ya. Gue ajak dia coba. Iya, gue sih seneng sama. Biar bisa diceng-cengin. Gak usah, maksudnya gue pengen ketemu aja untuk ngobrol-ngobrol. Tag hi. Haryanto tag hi. Haryanto tag hi. Iya, jadi untuk yang lain, lu silakan beli tiketnya sekali lagi thefounder5.com. Thefounder5.com itu tiketnya dari yang 1,2 sampai 2,5 itu ada benefitnya masing-masing. Ada yang langsung subrak-ubrak merchandise, ada meet and greet segala macam. Kalau mau nonton live streaming, video.com. Per hari ini Rp69.000 saja. Dan nggak bisa beli tiket pay-per-view-nya setelah. Jadi benar-benar cuma untuk hari aja. Itu aja, nanti bisa ngeliat kami berdua lucu-lucuan. Ada sesuatu yang pengen lu ceritain atau dipromosiin mumpung belum ini? Bebas, apapun. Ada album nanti, albumnya DJ saya ada partner sama JJX namanya DNA, albumnya akan keluar sebentar lagi juga, mungkin di Desember atau sebentar lagi lah pokoknya. Oke, siap-siap itu aja sih. Informasinya di semua sosmed. Iya, semua sosmed DNA dan saya dan JJX. Oke, gitu. Terima kasih banyak King Aloy, thank you banget. Terima kasih thank you. Bang Manji. Bye bye.